Konnichiwa, selamat siang minasan semuanya. Konnichiwa, selamat siang. Selamat siang juga, Kak. Konnichiwa. Terima kasih banyak buat teman-teman nih semuanya yang sudah bergabung di kelas pemula. Ini macam-macam ya ternyata yang bergabung di kelas ini. Ini ada yang tadi masih di kampus, ada yang sambil beraktivitas di tempat lain, mungkin ada juga yang sambil di tempat bekerja dan lain sebagainya. Selamat datang di kelas pemula. Ini hari pertama kita akan mulai belajar. Buat teman-teman yang baru bergabung, boleh minta kerjasamanya di mute ya supaya suaranya kita bisa kondusif karena ternyata ini luar biasa yang masuk ke dalam grupnya ataupun ke dalam Zoom-nya ini sangat banyak ya. Animonya sangat besar sekali dan ini akan terus bertambah. Ini teman-teman yang sudah bergabung di sini ada 120 lebih ya semuanya. Kita belajar sama-sama. Ini memang kelasnya baru pertama kali ya kayaknya kita menerima kelas dengan jumlah peserta sebesar ini. Ada 520-an lebih ya yang bergabung di grup. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah antusias sekali antusias sekali untuk mengikuti kelas ini. Semoga yang kita sampaikan ini meskipun nanti tidak banyak ya dalam 10 hari ke depan dari hari ini tanggal 27 Februari sampai insya Allah tanggal 10 Maret ya kita akan akhiri kelasnya. Mungkin tidak begitu banyak mungkin ya yang bisa kita sampaikan karena waktunya juga yang terbatas, tapi ini sudah mencakup semua dasar pembelajaran bahasa Jepang yang minasang butuhkan untuk nanti lanjut ke step berikutnya gitu ya. Jadi di kelas pemula ini nanti seperti jadwal yang sudah kita share semuanya di dalam grup, kita hanya akan belajar mengenai bagaimana cara berkenalan dalam bahasa Jepang, kemudian juga bagaimana sih salam dalam bahasa Jepang. Tadi saya sudah dengar beberapa ada yang coba mengeluarkan diri dalam bahasa Jepang ya, berarti sudah ada dasar sedikit. Kemudian juga nanti kita belajar huruf ya, huruf Jepang itu bagaimana sih. Kita belajar cara penulisannya dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang bergabung di kelas ini, Sensei harap sih bisa menyiapkan buku catatan ya. Kalau bisa buku catatannya sudah ada yang kotak-kotaknya ya, buku kotak. Jadi nanti bisa sekalian langsung praktek cara menulisnya bagaimana. Kemudian juga nanti ada kelas kaiwa. Kaiwa itu atau percakapan ya, bagaimana percakapan dasar. Jadi semoga dengan mendapatkan materi kelas semua ini teman-teman semuanya bisa dapat dasar yang cukup untuk nanti selanjutnya lanjut ke step yang berikutnya yaitu M5 karena bahasa Jepang seperti yang minasang ketahui semuanya kita harus belajar hurufnya dulu nih gitu ya. Kita tidak bisa tadi kita tidak bisa lanjut ya ke step berikutnya kalau bahasa atau kalau hurufnya belum hafal gitu. Tadi ada yang sempat nge-share ya buku Minano Nihongo yang ditemukan di satu e-commerce ya di Shopee ya kayaknya. Ini bukunya yang mana ya Kak ya? Nah, itu bukunya namanya Minano Nihongo. Teman-teman yang mau belajar bisa banget cari bukunya sekarang udah banyak banget ya di e-commerce apapun bisa cari nama bukunya adalah Minano Nihongo. Tapi itu semuanya ditulis dalam hiragana dan katakana. Makanya untuk bisa maju ke step yang berikutnya belajar mandiri menggunakan buku tersebut, teman-teman ini harus belajar dulu hiragana dan katakana atau ngafalin dulu hurufnya gitu. Ya, jadi silakan dimanfaatkan dengan baik. Ini kelasnya selama 10 hari ke depan karena gratis ya. Kemudian di sini banyak sekali nanti sharing-sharing session yang bisa teman-teman lakukan juga nanti latihan bareng juga kaiwanya ataupun percakapannya dan seterusnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini nanti akan dilanjutkan sama Irma Sensei ya yang akan mengajar di hari ini. Sensei akan menjelaskan dulu peraturan dari kelas pemula ini apa sih ya. Oke, ini ya, sebentar. Sebentar. Maaf. Sensei. Iya. Sebentar. Oke. Ya. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, ini kita akan belajar dari tanggal 27 Februari hari ini, Senin, mulainya dari jam 3 sore sampai dengan jam 16.30.
mungkin materi hanya akan selesai sampai jam 4 kurang lebih ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau Q&A atau mau tanya jawab silakan di 30 menit terakhir gitu ya. Dan ini kelasnya insya Allah akan berakhir di tanggal 10 Maret, hari Jumat minggu depan ya. Di setiap akhir pembelajaran nanti teman-teman akan mendapatkan materi part 1, kemudian juga akan mendapatkan kuis ya. Jadi kuisnya gampang sekali menggunakan Google Form ya, nanti tinggal pilih-pilih aja. Ada sekitar 20 pertanyaan setiap harinya. Silakan nanti minasang mengisi, dan untuk bisa mendapatkan e-certificate itu minimal minasang harus atau teman-teman semua harus mengerjakan 7 dari 10 kuis ya yang akan diberikan gitu. Minimal 7, dan kehadirannya pun nanti dilihat dari absen di kuisnya ya. Jadi di kuisnya yang mengerjakan minimal 7 itu akan mendapatkan e-certificate gitu. Jadi pastikan teman-teman bisa mengikuti ke semuanya ya. Kalau bisa sih 10-10-nya. Tapi minimal tadi 7 ya supaya dapatkan e-certificate gitu. Terus nanti Irma Sensei akan memilih ya 3 orang peserta teraktif dalam 2 minggu ini, dalam 10 hari ini. Nanti yang sering nanya, yang ataupun berani untuk coba, karena nanti akan mendapatkan giveaway ya dari kita ya. Giveaway-nya apa nanti ditunggu aja. 3 orang peserta teraktif akan mendapatkan giveaway, dan tentu saja kita lihat juga dari kehadirannya ya. Nanti lihat dari kuisnya datangnya diisi setiap hari atau enggak gitu ya, atau tadi minimal 7 kali atau enggak gitu. Kemudian juga dia aktif bertanya ataupun berpartisipasi atau tidak dan lain sebagainya. Nanti akan kami tentukan siapa yang mendapatkan giveaway gitu ya. Kemudian ini sekarang peraturan kelas pemula. Yang pertama, setiap peserta akan mendapatkan PDF materi secara gratis, link YouTube streaming rekaman pembelajaran, dan link kuis harian. Untuk PDF-nya nanti akan dikirimkan melalui email ya. Jadi nanti kalau misalkan banyak yang bertanya di grup WhatsApp, dicek dulu emailnya, udah masuk belum nih emailnya gitu ya. Kalau misalkan belum masuk, nah itu baru yang nanti silakan dilaporkan di dalam grup WhatsApp ya. Kalau misalnya tidak masuk ke dalam body email, silakan nanti ada juga yang masuk ke spam kalau nggak salah ya, ke kolom spam mungkin. Jadi nanti silakan dicek di sana ya, di email minasang masing-masing. Seperti itu. Kemudian tadi sudah disampaikan ini peraturan nomor 2, peserta berhak mendapatkan e-certificate dengan persyaratan 1, menghadiri Zoom kelas minimal 70% kehadiran dan mengerjakan minimal 7 dari 10 kuis setiap harinya ya. Sertifikat akan dikirimkan kepada masing-masing peserta yang memenuhi syarat maksimal H+14 atau H+2 minggu ya. Jadi 2 minggu dari tanggal kelas pemula berakhir. Berarti dari tanggal 10 ditunggu sampai 2 minggu ke depan ya. Seperti itu. Kemudian sedapat mungkin pastikan seluruh peserta menyalakan kamera ya, karena ini nanti akan dilakukan sesi foto bersama di akhir kelas gitu ya. Peserta wajib juga menyiapkan alat tulis, buku catatan, ataupun buku kotak untuk latihan menulis. Dan yang terakhir, tadi peserta bisa mendapatkan kesempatan memenangkan spesial merchandise bahana untuk 3 orang peserta teraktif dalam mengikuti seluruh rangkaian kelas pemula. Ya. Oke, yang bisa masuk ke dalam Zoom-nya, ini maksimal ada 300 orang, tapi ini juga kita sudah di mirroring ya ke YouTube, jadi teman-teman juga bisa nonton di YouTube kalau tidak mau masuk ke dalam Zoom-nya, seperti itu ya. Itu peraturan dari kelas pemula kita hari ini. Nanti sambil berjalan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Kita akan segera mulai karena ini sudah 15:10 ya, materi hari ini cukup banyak juga. Silakan buat teman-teman untuk aktif dan memanfaatkan kelas pemula ini dengan semaksimal mungkin ya. Terima kasih banyak. Selamat belajar teman-teman semuanya. Ya, saya sekarang serahkan kepada Irma Sensei. Dozo, Irma Sensei. Oke, hai. Sudah masuk suaranya, ya, Sam? Sudah ya? Oke. Hai, jadi tadi terima kasih untuk Bu Intan atas penjelasan dari
kelas pembukaan dari kelas pemulanya ini. Hai, jadi selanjutnya untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sebagai pengajar untuk mengajar mengisi kelas di kelas pemula ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Irma dan saya selama 10 hari ke depan ini akan mengajar untuk kelas pemula ini ya. Jadi minasang seperti yang sudah diberitahukan untuk menyiapkan dari peralatan, buku catatan dan lain sebagainya untuk mendukung untuk mencatat ya materi-materi yang akan disampaikan nanti dan juga mungkin tetap semangat ya karena 10 hari cukup lama juga dan gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu juga dan makin ke sana makin 10 hari ke depan materinya juga akan semakin menarik tentunya ya. Jadi minasang saya harapkan untuk terus tetap semangat untuk mempelajari bahasa Jepangnya ya. Oke. Baik, kalau gitu saya puasanya pakai yang belum apa kali nggak akan ya. Yang mau slide belum. Ayo, terima kasih. Tadi kendala teknis ya, seperti biasa. Suaranya kedengeran kan ya? Hai. Oke, kalau gitu kita mulai. Dan seperti kita akan mulai untuk kelas Bahasa Jepang kelas pemula part pertama ya. Oke, kita mulai dari apa yang kita akan pelajari hari ini. Nah, di sini sudah ada jadwalnya ya. Ada untuk hari pertama ini kita akan belajar tentang Aisatsu dan
ojigi. Jadi mungkin yang diminasang pikirkan kalau untuk aisatsu dan ojigi itu adalah tentang ini ya mungkin ya. Kalau ada yang sudah tahu tentang aisatsu dan ojigi itu adalah bagaimana ketika orang Jepang mengucapkan salam dan bagaimana ininya ya. Biasanya kalau minasang tahu kalau orang Jepang misalnya kalau bertemu seseorang biasanya mereka suka sedikit menundukkan badan ya kayak gitu. Nah, kita akan mempelajari itu untuk pertama ini yaitu tentang aisatsu dan ojigi. Salam dan tata cara membuka badan di dalam budaya Jepang itu sendiri. Oke, minasan. Kita mulai untuk pembelajaran aisatsu dan ojiginya. Hai, jadi aisatsu di sini adalah ungkapan dalam bahasa Jepang yang berarti salam ya. Jadi minasan mungkin kalau pernah ada yang suka nonton anime atau misalnya pernah menonton dorama Jepang atau mungkin dia pernah ketemu sama orang Jepang secara kebetulan di tempat ya secara kebetulan gitu. Mereka biasanya kalau ketemu seseorang mereka akan mengucapkan ada mungkin salam-salam yang mungkin familiar ya di telinga minasan seperti ohayo gozaimasu, konnichiwa dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah salah satu bagian dari aisatsu yang biasanya dipakai dipakai di Jepang ya. Nah, mungkin beberapa minasan udah tahu bahwa biasa pagi-pagi kalau itu biasa ohayo gozaimasu untuk mengucapkan terima kasih, misalnya arigatou gozaimasu dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah bagian dari aisatsu. Dalam bahasa Indonesia sendiri dia berarti adalah salam ya, berarti adalah salam. Oke. Lalu untuk selanjutnya, jadi sudah tahu bahwa aisatsu dalam bahasa Indonesia itu artinya salam. Kita lihat lagi untuk asal mulanya. Ya, di sini ada tulisan kanji ya. Mungkin nanti ada yang baru pertama kali lihat kanji. Nah, ini adalah kanji dari aisatsu gitu ya. Di sini kanji-nya terdiri dari dua kanji, yaitu ada ai yang artinya membuka dan satsu yang artinya kedekatan. Jadi bisa diartikan bahwa aisatsu di sini ini untuk membuka kedekatan dengan lawan bicara dengan cara saling memberi salam. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi bahwa untuk yang aisatsu seperti misalnya selamat pagi, untuk mengucapkan selamat pagi salamnya ohayo gozaimasu dan sebagainya gitu. Lalu misalnya untuk ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain atau mendapatkan pertolongan dari orang lain, di sini kita mengucapkan arigatou gozaimasu. Seperti itu ya. Nah, ini adalah terminologi atau asal mula kata aisatsu ya, dari bahasa aisatsu dari kanjinya sendiri. Oke. Hai, kita lanjut lagi untuk aisatsu sendiri. Baik, jadi untuk aisatsu ini sebenarnya banyak ya. Jadi tergantung dari setiap kondisinya dan dari setiap kondisi dan waktu biasanya ya. Nah, kita mulai dari salam pertama kali ketika bertemu. Oke. Nah, jadi untuk salam pertama kali bertemu ini, nah namanya juga pertama kali bertemu ya. Jadi ini hanya digunakan pada waktu pertama kali bertemu, misalnya bertemu di pagi hari, siang, atau malam. Tapi tidak bisa digunakan saat berpisah atau berpamitan. Jadi untuk ungkapan aisatsu ini, salam ini, biasanya digunakan ketika pertama kali bertemu di waktu tertentu juga. Nah, jadi di sini sudah minasan bisa lihat di slide-nya, bahwa di sini ada beberapa ungkapan aisatsu berdasarkan kondisi waktunya. Nah, di sini kita mulai dari selamat pagi ya, yang biasa mungkin minasan tidak asing untuk dengarnya, yaitu misalnya ada ohayo, ya, atau misalnya yang kalau dorama sih biasanya ohayo ya, atau anime misalnya ohayo, tapi secara lengkapnya bisa dengan lengkap yaitu ohayo gozaimasu. Ya. Jadi untuk selamat pagi, bahasa Jepangnya adalah ohayo gozaimasu. Oke. Lalu itu digunakan ketika bertemu pertama kali di pagi hari. Nah, ketika bertemu lagi di siang harinya, saat bertemu lagi di siang hari, nah itu dipakainya adalah konnichiwa. Konnichiwa, ya, itu untuk selamat siang dan untuk selamat siang. Lalu untuk selamat malam, ketika bertemu di malamnya tentunya itu adalah konbanwa, ya. Konbanwa.
Ya. Jadi di sini sudah ini ya untuk 3 mungkin yang sering kita dengar ya. Untuk 3 aitsatsu pertama yaitu Ohayo gozaimasu, konnichiwa, dan konbanwa. Oke, jadi mungkin ditekankan sekali lagi bahwa ini adalah salah yang digunakan hanya pada saat waktu pertama kali bertemu dan tidak bisa digunakan di saat berpisah atau berpamitan. Gitu ya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya untuk melihat jenis aitsatsu yang lainnya ya. Oke, kita masuk lagi ke aitsatsu berikutnya. Nah, kalau tadi sudah bertemu, pasti ada yang berpisah juga ya. Ada saat waktu momen-momennya kita berpisah. Nah, di sini namanya berpisah ya tentunya digunakan untuk ketika berpisah atau berpamitan. Nah, di sini ada beberapa ungkapan ya. Di sini ada beberapa ungkapan. Di sini ada beberapa ungkapan. Nah, di sini ada yang pertama adalah mata ashita, raishu, atau raigetsu. Nah, di sini pemakaiannya mata ashita, mata raishu, mata raigetsu. Jadi di sini tergantung kondisinya ya. Jadi namanya saat berpisah di sini, mata ashita ini artinya sampai besok. Artinya mungkin nanti besok kita ketemu lagi nih. Jadi saat kita berpisah, maka pakainya adalah mata ashita. Ya, pakainya adalah mata ashita. Lalu kalau misalnya ketemu minggu depannya lagi, baru pakainya mata raishu. Ya, mata ashita, mata raishu. Dan misalnya ketemu bulan depannya lagi, baru pakai mata raigetsu. Ya. Jadi di sini ini ya tergantung bertemunya lagi kapan. Nah, jadi kalau bertemu besok pakainya mata ashita. Kalau misalnya ketemu minggu depan, pakai mata raishu. Kalau untuk bulan depan, pakainya mata raigetsu. Oke. Lalu selanjutnya ada mata aimasho, gitu ya. Nah, ini mungkin tidak seperti ini ya. Jadi kalau ashita, raishu, raigetsu mungkin jelas waktunya akan bertemu kapan. Tapi di sini ya mungkin kapanpun ya mudah-mudahan kita ketemu lagi gitu ya. Jadi mata aimasho gitu ya sampai bertemu lagi. Lalu ada juga ja, mata atau mata ne gitu ya. Nah, itu juga artinya sampai nanti. Nah, biasanya kalau ke temen nih ya, kalau ke temen dekat, misalnya mau pisah, cukup dengan mengatakan ja, mata, gitu. Mata ne gitu. Atau misalnya ya artinya sampai nanti ya. Lalu ada kata sayonara, artinya ini selamat tinggal ya. Jadi biasanya ini kalau sayonara, di sini perpisahan dalam kehidupan sehari-hari atau juga ada makna tidak akan bertemu lagi dalam waktu yang situasi dalam waktu yang itu lagi gitu. Jadi ada kemungkinan tidak akan bertemu lagi gitu ya untuk kalau untuk sayonara ya, jadi artinya selamat tinggal. Jadi misalnya kalau tidak akan bertemu dalam situasi yang sama lagi, bisa pakai kata sayonara ya. Mungkin sayonara pernah ada ya lagunya ya, minasan mungkin tahu sayonara untuk ini. Lalu ada kata shitsurei shimasu. Nah, di sini juga mungkin untuk shitsurei shimasu ini biasanya kalau kita mau permisi duluan ini juga ya. Jadi misalnya mau pergi tapi mau pergi ada urusan, jadi kita pakainya shitsurei shimasu. Maaf, permisi gitu ya. Ini juga untuk perpisah juga. Jadi misalnya kalau ada urusan langsung bisa pakai dengan shitsurei shimasu ya. Oke, jadi ini adalah untuk salam saat berpisah ya. Oke, kalau gitu Sensei bisa lanjut ke ini ya, slide berikutnya. Kalau sudah, moga-moga dapat dicatat semua untuk salam saat berpisah. Baik, kita masuk ke aitsatsu berikutnya. Nah, untuk aitsatsu berikutnya di sini ada aitsatsu untuk berterima kasih. Ya, tentu saja kalau terima kasih berarti ada kita menerima kebaikan dari orang lain ya, atau pertolongan dari orang lain. Nah, di sini ada domo arigato gozaimasu, terima kasih banyak, dan domo arigato gozaimashita. Lalu ada juga domo sumimasen ya, domo sumimasen. Di sini artinya kalau domo sumimasen mungkin terima kasih, tapi di situ ada perasaan di mana apa ya?
ketika kita menerima kebaikan juga, tapi merasa tidak enak juga gitu karena sudah merepotkan orang lain, bisa pakai kata domo sumimasen. Misalnya kalau minasang dibikinkan kue, terus ditawarkan gitu ya, karena dia sudah bekerja keras buat kue gitu, jadi saya merasa berterima kasih sekaligus tidak enak, bisa pakai domo sumimasen. Lalu ada kata domo, artinya juga makasih. Lalu arigato, itu makasih. Nah, biasanya domo arigato sudah ini ya, cukup singkat. Kalau domo arigato gozaimasu itu biasanya dipakai di situasi yang lebih formal ya, kayak gitu. Lebih formal. Nah, ini untuk yang terima kasih ya. Ini untuk yang terima kasih. Oke. Hai, kalau gitu semoga sudah dicatat ya. Jadi ini untuk yang beberapa ucapan aisatsu untuk berterima kasih. Oke. Hai, selanjutnya saya lanjutkan lagi ya untuk yang berikutnya, aisatsu berikutnya. Aisatsu berikutnya di sini kita akan membahas tentang cara menjawab ucapan terima kasihnya gitu. Nah, di sini untuk menjawab ucapan terima kasihnya ada dua ungkapan ya. Di sini ada oke. Di sini ada untuk menjawab ucapan terima kasih seperti ie doitashimashite, artinya sama-sama. Lalu iro-iro sewa ni narimashita, artinya terima kasih atas bantuannya selama ini. Nah, untuk yang osewa ni narimashita biasanya digunakan ketika berterima kasih saat akan berpisah, di perpisahan sekolah, kerja, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini biasanya untuk perpisahan ya. Kalau misalnya mau udah nggak kerja di satu tempat atau memang perpisahan sekolah gitu. Jadi ini biasanya digunakan iro-iro sewani narimashita. Artinya terima kasih atas bantuannya selama ini. Oke. Hai, moshi ne, mungkin kita coba ya untuk yang kita coba review lagi untuk yang beberapa aisatsu. Mungkin dari minasang ada yang mau coba untuk praktek ya. Mungkin kita mulai praktek dari yang ucapan saat saat pertama kali bertemu nih, yang tadi ya. Boleh ada yang mau coba? Oke. Hai, ada Rifki Sang, ada Dinda Sang, dan tadi siapa ya? Tadi hilang. Dan Rofi Sang ya. Oke. Rifki Sang. Saya jalan dulu ya. Rifki Sang, Dinda Sang, dan Rofi Sang. Hai, oke. Mungkin ada Umi Sang. Hai. Rutia Sang. Oke, kita mungkin coba 3 orang dulu ya. Ada Rifki Sang, Dinda Sang, dan Rofi Sang. Hai. Oke, dimulai dari Rifki Sang dulu. Bentar. Hai, Rifki Sang. Hai, konnichiwa. Oke. Hai, oke. Hai, Rifki Sang. Boleh coba diucapkan untuk ini ya. Kita coba untuk kalau kita bertemu saat pagi hari untuk aisatsunya apa? Bisa diulang, Mak? Gak kedengeran sinyal. Oh, sinyal. Oke. Sekali lagi ya. Jadi coba kalau yang ucapan aisatsu saat pagi hari biasanya mengucapkan Ohayo goimasu. Ohayo Goimasu. gozaimasu. Gozaimasu. Sekali lagi Rifki Sang. Dato. Konnichiwa. Ohayo goimasu. Gozaimasu. Ikuti sensei ya. Oke, sekali lagi. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kalau ketemu di siang hari?
Pakai apa? Jiwa. Ketemu siang hari pakai apa? Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Oke, kalau di malam hari? Konbawa. Hai, konbanwa. Oke, hai Rifki-san. Arigatou gozaimasu. Oke. Makasih, Hai. Cece. Hai. Oke. Hai, sore kara, Dinda-san. Yang Rifki-san boleh di-mute lagi ya. Terima kasih, Sensei. Hai. Itu Sensei. Oke, Rifki-san boleh lagi. Oke. Sore kara Dinda-san ne. Hai. Hai, Dinda-san, konnichiwa. Hai, Sensei. Hai, Sensei. Hai, Sensei. Hai, konnichiwa. Oke, hai. Dinda-san desu ne. Oke, mungkin coba sama kayak Rifki-san. Kalau kita bertemu di siang hari, berarti pakainya? Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Oke. Lalu, berarti kalau untuk berpisah, misalnya kita akan bertemu di esok hari, pakainya? Mata asta. Hai, mata ashita. Ya, mata ashita. Asta. Ya, mata ashita. Oke, kalau untuk ketemu bulan depan, Mata reigetsu. hai, mata raigetsu. Oke, Reigetsu. raigetsu. Getsu. Oke, sekali lagi, mata. Mata reigetsu. Oke, kalau sampai bertemu lagi, berarti, Mata aimasu. hai, mata aimashou. Aimasu. Nah, aimashou. Aimasu. Nah, aimashou. Aimasu. Nah, oke. Hai. Oke ya. Oke, hai. Selanjutnya, kalau untuk mengatakan sampai nanti saja, boleh pilih ya, bisa mata atau matane. Mau yang mana? Matane. Matane gitu ya. Atau Matane. atau mata. Oke ya. Mata atau matane. Jadi itu bisa dipakai dua-duanya ya. Jadi bisa pakai mata atau matane ya. Oke. Hai. Arigatou Dinda-san. Hai. Arigatou gozaimasu, Sensei. Hai, oke. Sore kara Luffy-san. Hai. Boleh di ini. Oke, Luffy-san. Hai, Luffy-san. Oke, hai Luffy-san. Hai, oke. Hai Luffy-san, suara Sensei terdengar? Dengar. Terdengar. Oke. Hai Luffy-san. Kita kalau bertemu di malam hari pakainya apa? Konbanwa. Hai, konbanwa ya. Konbanwa. Oke. Hai, kalau untuk mengucapkan sampai minggu depan, sampai jumpa minggu depan, mata. Halo? Sinyal bisa? Hai, sepertinya Lovisang ini ya, sinyal ya. Oke, hai. Lovisang sepertinya sinyal ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke Lutfiasang saja kalau gitu. Atau Lovisang apa sudah masuk ya? Bentar. Oke, mungkin ke Lutfiasang. Baik. Hai, Lutfiasang, suara Sensei terdengar? Kedengar, Sensei. Hai, oke. Oke, hai, kalau gitu, kalau bertemu di pagi hari biasanya mengucapkan Ohayo gozaimasu. hai, ohayo gozaimasu. Oke, kalau kita yang mengucapkan sampai ketemu sampai besok apa?
Mata Asita. Hai, oke. Lalu kita ingin bilang selamat tinggal. Mata Aimasho. Selamat Jamata. tinggal. Jamata. Selamat tinggal. Selamat tinggal, sayonara. Itu desne sayo. Nara, Nah, oke. Hai, lalu untuk mengatakan maaf permisi. Shitsurei shimasu. Hai, shitsurei shimasu. Ya. Hai, oke. Arigato, Lutya-san. Arigato, sensei. Hai, oke. Ya, sore kara Lina-san. Hai, sore kara Lina-san. Sensei, Hai. Sudah terdengar suara sensei? iya. Hai, oke ya. Hai, Lina-san, oke. Kita coba kalau ketemu di siang hari biasanya, Aisatsunya. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Oke. Kalau untuk mengatakan sampai bertemu lagi, Mataimashou. hai, mataimasyo. Oke, kalau gitu, misalnya untuk mengucapkan terima kasih banyak. Domo arigatou gozaimasu. Hai, domo arigato gozaimasu. Oke, hai. Kalau ingin bilang makasih saja, Domo. hai, domo. Oke, hai, arigato Lina-san. Yakurimashita. Hai. Oke, hai. Mungkin satu orang terakhir ya. Ini ada Irma-san. Hai, Irma-san. Hai, Irma Nur Fauzia-san. Halo Sensei, apakah suara saya terdengar? Kedengar-dengar. Di sini kalau di Sensei masih tanda unmute ya, tapi udah kedengeran kok. Oke. Ya, baik. Hai. Eh, Hai. Mohon maaf Sensei, tidak bisa menyalakan kamera karena sedang hujan dan Hai. sinyalnya agak putus-putus. Daijoubu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Hai, kalau gitu kita coba ya. Oke, kalau untuk mengatakan aisatsu ketika bertemu di pagi hari, biasanya mengucapkan Ohayo gozaimasu. hai, ohayo gozaimasu. Oke, kalau ingin mengucapkan untuk mengucapkan sampai bertemu minggu depan. Mata raishu. Hai, mata raishu. Oke, untuk mengatakan terima kasih, tapi maaf, terima kasih. Apa? Domo sumimasen. Hai, domo sumimasen. Oke, hai, lagi. Kalau ingin mengucapkan sama-sama. Iya, doitashimasu. Iya, doita shimashita. Hai, oke, terima kasih Irma-san. Baik, Hai. sama-sama Sensei. Oke. Hai, oke. Kalau gitu mungkin kita lanjut dulu ya untuk Aisatsunya. Sepertinya Minasang juga sudah ini ya, untuk pelafalannya juga sudah oke. Tinggal dilatih lagi saja. Nah, mungkin untuk cara ininya bisa Minasang nanti juga lihat-lihat kalau misalnya rajin nonton animenya, lihat-lihat aja cara mereka mengucapkannya ya. Oke. Hai, kalau gitu kita lanjut lagi untuk yang Aisatsu berikutnya. Jadi di sini udah Aisatsu untuk menjawab ucapan terima kasih juga sudah. Semoga juga udah dicatat ya untuk Aisatsunya. Kita lanjut lagi ke Aisatsu berikutnya. Oke. Di sini sudah ada Aisatsu. Tadi kita sudah belajar Aisatsu saat pertama kali bertemu, lalu ada Aisatsu saat kita mau berpisah, lalu Aisatsu saat kita berterima kasih dan menjawab terima kasih, lalu tentunya ada meminta maaf. Nah, mungkin Minasang sering ini ya, juga kalau mungkin pernah dengar kata-kata ini. Nah, apalagi sumimasen ya, mungkin juga pernah dengar. Nah, sumimasen itu artinya bisa maaf, bisa permisi ya.
Jadi di sini sumimasen artinya maaf dan permisi ya, kayak gitu. Lalu untuk mengucapkan maaf yang lebih formal, di sini ada namanya moshiwake arimasen deshita. Moshiwake arimasen deshita. Artinya mohon maaf. Ini maaf, tapi gunakan dalam situasi yang formal ya. Jadi moshiwake arimasen deshita itu lebih formal daripada sumimasen. Ya. Jadi kalau sumimasen, kalau bahasa Indonesia mungkin tidak ada formal dan non formal ya. Mungkin Indonesia baku dan tidak baku ya. Tapi mungkin kita anggap saja moshiwake arimasen deshita ini digunakan dalam situasi yang begitu kaku ya, begitu serius gitu. Jadi pakainya biasanya pakai moshiwake arimasen deshita ya. Lalu ada yang casual nih, pakainya biasanya gomen nasai atau gomen ya. Gomen nasai atau gomen. Keduanya sama, artinya maaf. Jadi artinya maaf saja. Nah, di sini untuk gomen nasai ya, terus ada gomen, biasanya gomen kalau minta maaf ke temennya, misalnya dalam situasi yang casual gitu ya, situasi yang bareng teman gitu. Jadi kalau misalnya kesenggol terus gomen gitu, maaf gitu. Jadi intinya gitu ya. Kalau gomen biasanya dipakainya dalam kondisi yang lebih casual kayak gitu. Nah, lalu ini apa biasanya kalau ini ya terlambat ya. Oke, kalau misalnya karena hujan nih, karena kita kan sering hujan ya sekarang, sering hujan terus macet di jalan, tapi harus sampai tempat kerja atau sekolah tepat waktu nih, tapi kan karena situasinya begitu jadi pastinya terlambat. Nah, untuk ungkapannya pakai okurete sumimasen deshita. Okurete sumimasen deshita. Oke, jadi di sini ada sumimasen, ada moshiwake arimasen deshita, lalu ada gomen nasai, lalu ada gomen, dan ada okurete sumimasen deshita. Ya, hai, ini untuk aisatsu dalam meminta maaf. Oke, hai, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi. Semoga yang ini udah dicatat. Tapi kalau misalnya mungkin rada terlambat, nanti mungkin kalau pas dites lagi kita balik lagi ke slide-nya ini ya. Oke, hai, kita masuk lagi ke aisatsu lainnya. Oke, di sini ada aisatsu yang berarti kayak otsukare sama desu ya. Oke, otsukare sama desu biasanya diucapkan tidak memiliki arti spesifik gitu ya. Jadi diucapkan di tempat bekerja untuk saling menghargai pekerjaan masing-masing. Biasanya ini ya, mungkin pernah dengar kalau misalnya seorang habis melakukan suatu pekerjaan, pakainya otsukare sama desu gitu ya, otsukare sama desu. Jadi artinya kalau misalnya ini sih terima kasih atas kerja kerasnya atau good job ya, mungkin kayak gitu bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya seperti itu nuansanya gitu ya. Otsukare sama desu. Nah, di sini ada dua otsukare sama, yaitu ada otsukare sama desu. Nah, ini bisa diucapkan setiap saat ya, untuk menghargai pekerjaan masing-masing. Lalu ada otsukare sama deshita yang diucapkan hanya dari atasan ke bawahan untuk mengatakan terima kasih, yang artinya mungkin lebih kesannya ya untuk mengatakan terima kasih telah bekerja untuk saya kayak gitu. Jadi otsukare sama desu dan ada otsukare sama deshita. Oke. Hai, kalau gitu kita lanjut lagi. Ini yang udah otsukare sama. Kita lanjut lagi untuk aisatsu berikutnya. Oke. Sebelum masuk ke sini mungkin Sensei mau ambil 2 orang dulu ya. Kita untuk tes lagi. Hai, Sensei mau yang ini ya, tulisannya Oppo CPH 2365. Hai. Hai, yang ini ya, yang Oppo CPH 2365. Oke.
Baik, oke, yang baik sudah di unmute. Oppo, saya manggilnya apa ya? Oppo-san. Baik, oke. Namanya siapa? Putri Ayu, Miss. Putri Ayu, Sensei. Sensei. Hai Putri, Sensei panggilnya Putri ya? Iya. Oke, hai Putri Sang. Oke, kita rada sedikit mundur ya. Oke, kalau mengucapkan kalau kita bertemu di malam hari, ucapannya apa? Kong Bang, Mbak. Hai, oke. Kalau ingin mengucapkan selamat tinggal, Sayonara. oke, hai. Nah, untuk mengucapkan maaf, permisi, pakainya Sumimasen. hai, sumimasen. Kalau yang lebih formalnya, Lebih formalnya itu yang bawahnya, yang ini ya. mau si wake arimame Arimasen. arimase desita. Oke, mushiwake. Mau si wake arimase Masen, arimasen. desita. Nah, arimasen desta. Ya, oke. Hai, arigato Putri-san. Arigato, Sensei. Hai, oke. Ya, satu orang lagi mungkin ya. Hai, Umi-san. Hai, Umi-san, silakan di-unmute. Silahkan ya, Sensei. Hai, Umi-san. Oke, Umi-san, kita sedikit balik-balik ya ke belakang. Oke, kalau bertemu di pagi hari biasanya mengucapkan Ohayo gozaimasu. hai, ohayo gozaimasu. Oke, kalau untuk kita bertemu di minggu depan. Minggu depan. Ya, mata. Mata Asita. Matara Asita. Mataraishu. Mataraishu. Ya, minggu depan ya, artinya sampai jumpa minggu depan gitu ya. Mataraishu. Oke, kalau ingin mengucapkan terima kasih. Domo arigato. Domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Oke, hai. Untuk mengatakan maaf terlambat. Okurete sumimasen desita. Hai, okurete sumimasen deshita. Hai, oke. Arigato Misa. Hai, oke. Ya, kita mulai lanjut lagi ya untuk ai-satsu yang lainnya. Oke, kita mulai untuk beberapa ai-satsu yang lainnya. Nah, di sini kalau tadi kan spesifik ya, kalau ini tergantung dari situasinya gitu. Nah, misalnya kalau untuk mengucapkan untuk mengatakan semangat mungkin ya. Di sini minasan mungkin sering dengar ya kata ganbatte kudasai atau biasanya minasan cuma dengarnya ganbatte gitu ya. Nah, itu adalah ungkapan untuk mengatakan semangat ya gitu. Kalau mungkin kalau yang ini fighting gitu ya sama seperti itu ya. Ini juga ganbatte kudasai gitu ya. Ganbatte kudasai. Semangat ya gitu. Lalu untuk menjawab menjawab semangat dari dibilangnya untuk kan kita diberi semangat nih. Nah, untuk menjawabnya itu pakainya hai ganbarimasu ya. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan kepada minasan ganbatte kudasai. Nah, nanti minasan jawabnya hai ganbarimasu yang artinya baik, saya akan bersemangat. Jadi iya saya juga semangat dong gitu ya, kayak gitu. Jadi ada ganbatte kudasai, hai ganbarimasu. Oke, lalu selanjutnya ada ungkapan untuk mengatakan chotto matte kudasai.
artinya tolong tunggu sebentar. Chotto matte kudasai. Nah, ini misalnya kalau temannya Minasang ini apa? Misalnya Minasang lagi dalam situasi menunggu nih, lagi nunggu, terus Minasang tiba-tiba ada keperluan. Chotto matte kudasai, tolong tunggu sebentar. Mau pergi kemana gitu ya. Jadi tolong tunggu sebentar, kayak gitu. Hai, lalu ada selain chotto matte, lalu ada iotsukete kudasai. Nah, iotsukete kudasai artinya hati-hati. Iotsukete kudasai. Iotsukete kudasai. Ya, itu artinya hati-hati. Nah, kalau ya mau pergi ya, misalnya mau pamitan, kan kita bilang hati-hati jalan, ya itu bisa juga kayak gitu ya. Atau misalnya mau melakukan sesuatu yang dipikira akan takutnya membahayakan, jadi bisa pakai iotsukete kudasai. Oke. Oke, selanjutnya ada ungkapan lainnya, yaitu ada odaiji ni. Ya, itu artinya semoga lekas sembuh. Kalau ya bahasa Inggris get well soon ya, GWS gitu. GWS, tapi di sini pakai dalam bahasa Jepang adalah odaiji ni. Ya, jadi biar kebiasa nanti kalau ada teman yang sakit pakainya odaiji ni gitu ya. Odaiji ni. Oke. Lalu untuk mengucapkan selamat juga ada aitsatsunya, yaitu omedetou gozaimasu. Oke, omedetou gozaimasu. Ya. Nah, omedetou gozaimasu ini artinya selamat ya. Selamat, tapi nggak spesifik ya. Jadi selamatnya boleh menyelamati apapun ya. Menyelamatkan, bukan menyelamatkan, apa ya? Memberi selamat kepada situasi apapun. Pakainya omedetou gozaimasu. Oke. Lalu untuk omedetou gozaimasu nih banyak nih. Ada beberapa event nih. Nah, di sini untuk yang eventnya ada selamat ulang tahun atau otanjoubi omedetou. Otanjoubi omedetou. Ya, otanjoubi omedetou gozaimasu. Otanjoubi omedetou gozaimasu. Lalu untuk pernikahan ada gokekkon omedetou gozaimasu. Ya, gokekkon omedetou gozaimasu. Artinya selamat nikah. Ya, mungkin teman minasang ada yang nikah diucapkan dengan ini ya, gokekkon omedetou gozaimasu. Lalu untuk selamat tahun baru. Ya, tahun baru udah 2 bulan yang lalu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi, akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. Ya, jadi ini adalah ungkapan untuk mengucapkan selamat ulang tahun, selamat menikah, dan selamat tahun baru. Oke. Hai, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi untuk yang aitsatsu yang atau ungkapan dan salam lainnya. Oke, nah di sini ada kalau untuk mengucapkan turut berduka cita, di ini ada okuyami moshi agemasu. Ya, okuyami moshi agemasu artinya turut berduka cita. Ya. Lalu untuk mengatakan, nah ini mungkin sering dengar kalau minasang pernah ke restoran Jepang ya, atau Hokkabento kalau nggak salah. Hokkabento sering diucapin, irashaimase. Ya, irashaimase. Nah ini artinya selamat datang, dan memang diungkapkan oleh pelayan restoran dan atau pegawai toko ya. Jadi ini untuk irashaimase. Oke, selanjutnya untuk selamat datang lagi ada yokoso. Yokoso artinya diungkapkan ketika seorang tiba di sebuah tempat. Artinya juga sama selamat datang ya. Kalau biasanya kalau irashaimase dipakainya untuk yang restoran atau toko ya. Oke. Hai, mungkin kita lanjut lagi untuk yang salam yang lainnya. Nah, di sini ada oyasumi nasai, artinya selamat tidur. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris good night ya. Jadi kalau misalnya sebelum tidur, ucapkan oyasumi nasai, artinya selamat tidur atau beristirahat. Oke. Lalu di sini ada ungkapan lagi, kalau mau berangkat ada ungkapan ittekimasu. Ya, mungkin di anime mungkin pernah tahu ya. Ittekimasu. Nah, di sini aku berangkat gitu ya. Jadi ini diungkapkan saat keluar rumah atau kantor gitu ya. Lalu ketika kita mengucapkan ittekimasu, orang yang ada di rumah bilang itterashai ya. Jadi kalau orang yang ketika kita bilang ittekimasu, nanti orang yang di rumah nyahut bilang
itterashai gitu ya. Jadi saut-sautan gitu ya. Itekimasu, itterashai. Nah, ini digunakan ketika mau berangkat dari rumah atau kantor kayak gitu. Lalu kalau yang pulangnya ada juga. Jadi kalau yang pulang, orang yang baru pulangnya bilangnya tadaima. Ya, tadaima artinya saya pulang gitu ya. Aku pulang gitu ya. Aku tiba, aku pulang gitu. Lalu orang yang di rumah, di dalam rumahnya bilang okaeri nasai. Okaeri nasai. Jadi siapa? Orang yang baru datangnya bilang ittekimasu. Sumimasen. Orang yang datang ke rumahnya bilang tadaima. Orang yang ada di rumahnya bilang okaeri nasai. Ya, di sini jadi untuk datang dan pulang juga ada ya ungkapannya ya gitu. Jadi kalau berangkat pakai ittekimasu, kalau pulang bilangnya tadaima. Kayak gitu ya. Oke. Hai, Lucy, kita lanjut dulu ya untuk yang selanjutnya. Hai, oke. Jadi di sini juga ada beberapa lagi. Nah, ini untuk makan. Biasanya juga ini ya, yang ini ya kayaknya sering dipakai deh, sering kedenger deh. Jadi kalau makan, itadakimasu gitu, artinya selamat makan. Ya, itadakimasu, selamat makan. Nah, setelah selesai makannya, minasan nanti mengucapkannya gochisu sama deshita. Gochisu sama deshita, artinya terima kasih untuk hidangannya, terima kasih atas hidangannya, gitu ya. Oke, jadi kalau makan pastinya itadakimasu. Kalau terima kasih atas hidangannya pakai gochisu sama deshita. Oke. Hai, selanjutnya untuk ada beberapa ungkapan lagi juga di sini untuk mengatakan silakan duduk, yaitu dozo okake kudasai. Ya, dozo okake kudasai. Lalu ada dozo ohairi kudasai. Dozo ohairi kudasai. Dozo omishiagari kudasai. Dan di sini kalau okake kudasai artinya silakan duduk gitu ya. Jadi minasang kalau ada tamu atau menyuruh duduk ya dozo okake kudasai. Silakan duduk. Gitu. Nah, terus misalnya ada yang mau masuk dalam ruangan, minasang bisa pakai dozo ohairi kudasai ya. Oke, lalu untuk makannya dozo omeshiagari kudasai. Silakan makan gitu. Nah, kalau yang makan mungkin dozo omeshiagari kudasai. Terus kalau kita makannya itadakimasu gitu ya. Boleh bisa kayak gitu ya. Oke, jadi ini ada beberapa ungkapan lainnya. Lalu ada juga di sini adalah ungkapan ketika menanyakan kabar. Nah, ini juga mungkin minasang ada beberapa yang tidak asing ya dengan kata ini, yaitu ogenki desu ka? Nah, ini artinya apa kabar gitu ya. Apa kabar gitu. Nah, di sini bisa dijawab okage sama de genki desu. Berkat doa Anda baik, atau bisa dijawab dengan hai genki desu mo kekko desu. Jadi cukup ya kayak gitu. Okage sama de genki desu atau hai genki desu. Ya, baik gitu ya. Jadi saya baik. Tentunya minasang kabarnya harus selalu baik ya. Hai, genki desu. Oke. Hai. Saya lihat dulu slide berikutnya kita akan mengajari apa. Oke. Hai, sebelum masuk ke Ojigi, mungkin Sensei juga akan pick berapa orang lagi. Oke, Sensei mau Indri-sang, Indri Lestari-sang. Silakan di-unmute. Indri-sang. Indri Lestari ya, Indri Lestari-sang. Hai, Sensei. Hai, oke, Indri-sang. Oke, hai, Indri-sang. Kita coba ya. Misal untuk mengatakan semangat ya, pakainya. Gambatte kudasai. Hai, ganbatte kudasai. Oke, untuk mengatakan hati-hati. Kiyosukete kudasai. Hai, kiyosukete. Kiyo ya. Kudasai. Kiyosukete kudasai. Oke, hai.
satu lagi mungkin ya. Hai, untuk mengatakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Akemashite omodetou gozaimasu. Itu tahun baru ya. Selamat ulang Oh iya, tahun. tahun baru. Ulang tahun otanjubi omedetou gozaimasu. Hai, oke, yoku dekimashita. Benar ya? Otanjobi omedetou gozaimasu. Hai, oke, arigato Indri-san. Oke, hai. Sensei mau orang selanjutnya adalah Aditya-san, Aditya Wiranti-san. Hai. Hai, Aditya-san. Oke. Hai, Aditya-san. Oke, kalau gitu untuk mengatakan tolong tunggu sebentar. Tomate kudasai. Hai, chotto matte kudasai. Oke. Tomate kudasai. Hai, kalau untuk mengatakan selamat datang. Irashaimase. Irashaimase. Ya. Irashaimase ya, selamat datang. Irashaimase. Atau yokoso juga bisa ya. Yokoso. Irashaimase atau yokoso. Hai, oke. Selanjutnya untuk mengatakan saya berangkat. Ittekimasu. Ittekimasu. Hai, bro desu ne. Oke. Hai, arigato Aditya-san. Arigato sensei. Hai, oke. Jadi mesti satu orang selanjutnya Sensei mau Cinta-san. Cinta Yusepania-san. Hai. Hai, Cinta-san. Oke desu ka? Hai Sensei. Oke, hai. Kalau gitu ini ya. Oke, hai Cinta-san. Kita coba ya. Oke, untuk mengatakan untuk mengatakan selamat jalan. Itterashai. Hai, itterashai. Oke. Untuk mengatakan saya pulang. Tadaima. Hai, tadaima. Oke. Hai, untuk mengatakan selamat makan. Itadakimasu. Hai, itadakimasu. Oke, hai, arigato Cinta-san. Hai. Hai, oke. Hai, kalau gitu mungkin ini sudah ya. Kita lanjutkan lagi untuk Aisatsunya. Nah, itu tadi beberapa Aisatsu ya yang ada di Jepang ya. Untuk beberapa Aisatsu yang memang ada yang ditentukan oleh waktu ketika pertama kali bertemu, lalu ada juga ketika kondisi-kondisi tertentu ya, seperti berterima kasih, meminta maaf, untuk berpisah, dan juga beberapa ungkapan yang lainnya gitu ya. Nah, di sini minasan mungkin boleh sekalian praktis, sekalian berlatih, bisa dipakai di sini ya, misalnya dengan temannya untuk sedikit untuk melatih ya, untuk melatih dan juga biar dapat mengingat beberapa istilah Aisatsunya ya. Oke, nah ini untuk Aisatsu. Kita langsung masuk ke poin berikutnya dalam budaya Jepang juga. Jadi minasan mungkin tahu kalau orang Jepang biasanya kalau salam dibarengi sama ojigi, yaitu biasanya nundukin badan. Kan kalau kita biasanya salaman ya. Nah, kalau orang Jepang biasanya ada menundukkan badan. Ya. Nah, di sini nama budayanya itu adalah ojigi. Ya. Budayanya sendiri adalah ojigi. Nah, di sini sudah ada penjelasannya bahwa ojigi adalah budaya membungkuk di Jepang yang dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada orang lain gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa kondisi untuk ojigi, yaitu biasanya memberi salam, memberi penghormatan, dan meminta maaf. Ya, jadi di sini ada ya. Jadi tadi Aisatsunya kenapa ada ini ya? Itu juga bisa pakai. Misalnya Ohayo gozaimasu. Nah, itu biasa sambil nunduk ya, sambil ada sedikit nunduk, gestur nunduknya ya.
Lalu misalnya untuk memberi penghormatan seperti kayak otsukare sama desu misalnya, untuk menghargai kerja keras orang ini nih gitu. Jadi bilang otsukare sama desu gitu ya. Otsukare sama desu, memberi penghormatan. Lalu misalnya kalau minasang merasa bersalah karena habis melakukan kesalahan, itu juga bisa dengan pakai ojigi juga ya, misalnya sumimasen gitu ya. Dengan dengan perasaan ini ya. Karena merasa bersalah jadi kalian bilang sumimasen gitu. Ininya itu. Jadi ini untuk ojigi ya. Ojigi di sini ada beberapa penggunaannya. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Ini sekilas tentang ojigi dan penjelasannya dan digunakan saat apa saja. Oke, hai. Di sini ada tata cara aitsatsu dan ojigi. Nah, di sini tata cara aitsatsu dan ojigi ada berdiri dengan ada beberapa poin ya. Nah, pertama adalah berdiri dengan sikap sempurna dengan meletakkan tangan di samping badan ya. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan selanjutnya bahwa nanti untuk cewek dan cowok itu ada sedikit perbedaan saat ojiginya gitu. Tapi yang sama itu adalah sikapnya yang sempurna ya, berdirinya sempurna. Lalu di sini ada tersenyum yang kedua, yaitu tersenyum lalu tatap sekilas lawan bicara yang diberi salam dan ucapkan aitsatsu dengan lantang dan tulus. Jadi jangan walaupun kita ojigi ngomongnya oh ya bagaimana gitu ya. Jangan ya. Jadi tetap harus dengan ramah, senyum dan tulus ya. Jadi jangan ogah-ogahan lah ya kayak gitu. Lalu untuk poin ketiga adalah dicondongkan badan ke depan mulai dari pinggang hingga kepala hingga membentuk garis lurus mulai dari pinggang hingga kepala. Nah, nanti untuk sudutnya nanti akan dijelaskan ya. Jadi ojigi sendiri punya sudut-sudut tertentu ya. Jadi ada nama-namanya juga. Jadi nggak asal menunduk ya. Jadi dia ada ada derajat-derajatnya ya. Jadi maksudnya derajat nunduknya berapa derajat, nunduknya berapa derajat gitu. Oke. Lalu yang keempat, nah di sini ada tambahan mungkin ya. Jadi poin keempat adalah ada kesalahan yang dilakukan adalah ketika mencondongkan badan, wajah tidak ikut ditundukkan. Jadi masih misalnya udah nunduk tapi matanya masih gitu ya. Jadi mukanya masih mengarah gitu tapi badannya nunduk. Aneh juga ya. Lalu jadi padahal seharusnya wajah ikut menunduk. Jadi sekaligus badan minasang menunduk, wajahnya juga ikut menunduk ke bawah. Jadi jangan sampai ketika minasang menunduk, pandangannya juga masih tetap ke si orang itu, gitu ya. Dame, ya nggak boleh ya, gitu. Lalu kalau misalnya balik lagi, jadi udah dari posisi ini, lalu balik lagi, nah posisinya langsung mandang lagi dengan wajah tersenyum, seperti itu ya. Oke. Baik, yang ini mungkin cukup panjang ya, bisa nanti kalau minasang dapat ininya ya, jadi Sensei jelaskan sekilas saja untuk ini. Baik, nah ini yang tadi Sensei bilang. Jadi kalau untuk ada perbedaan untuk laki-laki dan perempuan ya. Jadi di sini untuk laki-laki katanya kedua tangan tetap diletakkan di samping badan, ya untuk letakkan di samping badan dan ketika membungkuknya, gitu. Jadi nggak pindah-pindah ya tangannya nggak gitu ya gitu nggak kemana-mana jadi tetap di samping badan lalu menunduk ya itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan biasanya diletakkan di depan tubuh ya jadi di depan gitu. Kalau cowok kayak mungkin kalau sikap tentara gitu ya di samping tangannya tapi kalau cewek di depan jadi biasanya di perut ya di sidakep gitu di perut terus baru gitu ya. Nah lalu tegakkan kembali badan secara perlahan. Kemudian tatap kembali lawan bicara yang diberi salam sambil tersenyum. Nah di sini ada kiatnya nih, katanya lakukan berulang-ulang agar dapat menghayati bagaimana orang Jepang melakukannya. Jadi minasang boleh lah ya kalau lagi iseng bareng temannya, terus coba-coba ojigi gitu ya dengan temannya sambil tersenyum. Ohayo gozaimasu, konnichiwa dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, jadi ini untuk tata cara aitsatsu dan ojigi. Oke. Baik, kita lanjut lagi untuk selanjutnya. Nah, ini yang tadi Sensei bilang ya. Nah, di sini untuk yang cowok ya, untuk cowok, contoh yang laki-laki bagaimana saat memberikan ojigi. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Ada beberapa sudut. Di sini ada eishaku, ada keirei,
ada sai keirei ya gitu. Jadi eshaku dan keirei biasanya untuk apa ya? Untuk aisatsu biasa gitu ya, untuk aisatsu biasa gitu. Nah, kalau sai keirei biasanya situasinya lebih ini ya, biasanya minta maaf juga pastinya sai keirei gitu. Nah, ini eshaku 15 derajat, keirei 30 derajat, sai keirei 45 derajat gitu ya. Nah, biasanya pakainya untuk menyapa mah yang eshaku saja ya, eshaku saja atau pakai keirei juga boleh. Lalu ini yang cowok ya sudah jelas ya, jadi posisi tangan di samping lalu menunduk ya, gitu. Lalu ada juga yang perempuan mungkin ya, gambar selanjutnya yang perempuan. Nah, yang perempuan, nah posisi tangannya di depan ya, nah di sini kan ya. Kalau tadi cowok di samping banget nih, di samping banget. Tapi kalau ini perempuan ada di depan ya. Nah, sama juga untuk perempuan juga ada eshaku, keirei dan sai keirei. Jadi eshaku 15 derajat, keirei 30 derajat, sai keirei 45 derajat. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi ya untuk yang ojigi. Di sini nah, oke. Untuk ojigi di sini biasanya ya di beberapa situasi ya. Nah, di sini contohnya adalah saling menghormati budaya masing-masing dengan memadukan berjabat tangan dan ojigi. Mungkin minasang pernah, kalau sensei sih ya, lihatnya di berita, pernah ketika kunjungan Perdana Menteri Jepang gitu, terus ketemu Bapak Jokowi, ininya pada ini ya, jabat tangan tapi masih sering menunduk ya. Seingat sensei. Seingat sensei. Lalu selanjutnya juga ada yang untuk kalau misalnya ini permohonan maaf yang benar-benar gitu ya, di sini meminta maaf hingga bersujud saat melakukan kesalahan sangat besar gitu ya. Nah, ini mungkin situasi-situasi politik ya mungkin ya, karena kondisinya juga kelihatan di gambarnya juga demikian seperti itu. Oke, baik, lanjut lagi. Nah, di sini ada juga ojigi yang dilakukan untuk memberikan penghormatan pada bendera negara ya, memberikan penghormatan pada bendera negara. Nah, jadi mungkin sebelum naik podium ada bendera, dihormati dulu benderanya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini juga untuk menyambut tamu ya, sudah pasti ya untuk menyambut tamu pakai ojigi. Nah, ada ojigi juga. Lalu untuk perkenalan diri, nah untuk perkenalan diri sudah pasti ya, pakai ojigi ya, sudah pakai ojigi juga perkenalan diri. Oke, hai. Selanjutnya untuk setelah menyambut tamu dan perkenalan diri. Nah, acara olahraga. Nah, di sini sumo ya. Saya belum pernah lihat langsung pertandingan sumo di YouTube, tapi biasanya ya pastilah untuk ini juga. Tapi kalau kayak karate juga sepertinya juga ini ya, karate terutama saya tahu itu pasti ada salam dulu ke jurinya, salam dulu ke pemainnya, salam dulu ke penontonnya. Nah, ini untuk acara olahraga. Lalu ada upacara agama juga. Nah, ini untuk upacara agama juga ada ojiginya juga. Seperti itu. Jadi ini kondisi untuk ojigi. Lalu, nah ini juga berterima kasih ya. Sudah pasti itu pakainya ojigi ya. Ojigi. Lalu ada penampilan seni budaya. Nah, ini mungkin contoh salah satu pertunjukan budaya Jepang. Penampilan seni budayanya. Itu juga pakai ojigi juga ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah untuk berterima kasih dan penampilan seni budaya, ojigi juga bisa digunakan di kondisi lain. Nah, seperti penghormatan kepada pelanggan atau klien ya. Nah, mungkin minasang pernah dengar katanya kalau misalnya Shinkansen telat, mereka bisa ini ya, minta maaf sambil ojigi gitu ya, kayak gitu. Penghormatan kepada pelanggan atau klien itu bisa dengan situasi ojigi juga ya. Lalu untuk selanjutnya juga ada ojigi ya ini ya, ojigi kepada hewan. Nah, juga kepada hewan juga mereka ojigi ya, yang telah bekerja dan tampil dalam sebuah pertunjukan. Nah, mungkin di sini paus orca kalau nggak salah ya. Nah, ini paus orca yang ya biasanya mereka melakukan atraksi ya. Terus beberapa hewan-hewan yang memang ada atraksi-atraksinya. Nah, di sini mungkin setelah selesai melakukan atraksi mereka melakukan ojigi kepada si hewannya seperti itu. Baik, oke, selanjutnya udah ojigi kepada hewan. Nah, ini ya, the more you bow, the more respect you show gitu ya. Jadi
dibilang ojigi itu berupa suatu penghormatan juga ya. Tadi kan sudah tahu ya bahwa ojigi juga dia adalah bentuk penghormatan pada sesuatu ya. Oke. Baik, di sini juga sudah selesai. Nah, baik mungkin sebelum kita sebentar. Karena jikanya ini ya. Oke, mungkin di sini sedikit saja tentang catatan penting tentang Aisatsu ya. Oke. Jadi di sini untuk catatan tentang Aisatsu, biasanya salam diucapkan terlebih dulu kepada orang yang lebih muda atau jabatannya lebih rendah kepada yang lebih tua ya. Di sini misalnya ya kalau minasang ketemu senseinya, ketemu gurunya, diusahakan ya ucapan salam dulu ya, salam dulu kepada gurunya, nanti ya dijawab gitu ya, seperti biasa. Mudah pada jabatannya lebih rendah kepada yang lebih tua. Lalu ketika mengucapkan salam, biasakan untuk berhenti sejenak dan melihat kondisi lawan bicara dengan baik. Jadi mungkin jangan ngelengos gitu aja ya. Jadi berhenti dulu, terus baru salam seperti itu ya. Lalu untuk ke selanjutnya, selalu mengucapkan salam dengan suara yang jelas, sepenuh hati, dan tersenyum. Nah, tersenyum tulus. Nah, makanya tadi ya, saya bilang untuk yang ini, untuk salam, jangan asal salam aja gitu. Misalnya, oh ya jangan gitu. Jadi nggak niat gitu ya. Nah, tapi harus dengan suara yang jelas, sepenuh hati, dan tersenyum. Yang pastinya adalah tersenyum. Nah, di sini katanya terutama bagi perawat ataupun carry worker membiasakan dia untuk memberi salam kepada klien dan pasien dengan penuh hatian ya. Jadi itu juga bisa melambangkan ketulusan seperti itu. Lalu, nah ini tadi ya ditekankan sekali lagi untuk salam seperti Ohayo gozaimasu, konnichiwa, dan konbanwa hanya diucapkan sekali, tidak diucapkan ketika berpisah dan hanya ketika bertemu saja. Lalu ucapkan osukare samade di lingkungan kerja kepada seluruh rekan kerja untuk saling menghargai kerja keras satu sama lain selama melakukan pekerjaan. Jadi mungkin di sini minasang membiasakan untuk menghargai ini ya pekerjaan orang lain di sini rekan kerja terutama ya. Jadi misalnya setelah melakukan sesuatu, misalnya udah selesai nih, apalagi kerja kelompok misalnya, terus dilakukan misalnya sudah selesai, minasang mengatakan otsukare sama desu, artinya terima kasih telah bekerja dengan baik hari ini atau good job ya, good job. Oke. Hai, kalau gitu, sudah masuk kuis ternyata ya. Oke, sebentar, saya lihat dulu. Oke, mungkin untuk karena sudah waktunya hampir habis ya, dan untuk pembelajaran hari ini juga sudah selesai. Jadi Sensei mau membuka sesi pertanyaan ya. Di sini mungkin untuk sesi pertanyaan sebentar. Di sini ada tangan itunya ya. Gimana sebentar ya. Oke, mungkin Sensei mau nanya ke ini deh, ke siapa ya? Bentar. Oke, mungkin di sini, oh ya ini pertanyaannya sudah bisa diketik ya di kolom chat, nanti Sensei bantu jawab. Oke ya. Hai, di sini kita lihat dulu untuk pertanyaan mungkin dari Lofi Sensei ya. Oke, apakah kalau di rumah sakit atau di pelayanan umum publik pada saat mengucapkan selamat datang menggunakan yokoso atau yang mana Sensei? Oke, nanti coba Sensei di ini dulu ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya tunggu ya. Ditulis saja di ininya.
Baik, yang punya pertanyaan boleh ditulis di ini ya, di chatnya ya. Boleh. San Cangkun. Oke. Oh, ini ada perbedaannya Sang, San, dan Kun ya. Oke, sebentar ya. Hai, mungkin satu lagi boleh? Oke. Oke. Hai, Sensei udah catat 3 pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaannya yang bentar ya. Oke, untuk pertanyaan mungkin 3 orang ya. Sensei pilih tadi yang berdasarkan urutan ya. Di sini ada Lovisang soal ini ya tentang kalau di rumah sakit, apakah ada pelayanan umum di publik atau pelayanan umum di publik pada saat mengucapkan selamat datang menggunakan yokoso atau yang mana? Lalu yang kedua, mungkin San Chan pun juga bisa ini ya. Oke, di sini apa kalau kita ingin mengucapkan salam Aisatsu, perkenalkan diri dan lengkap. Oke, mungkin untuk yang dari Septiansang soal memperkenalkan diri, mungkin kita akan dijelaskan di bahasan Jiko Shokai nanti pertemuan berikutnya ya. Jadi yang ini mungkin bisa disimpan untuk besok ya, untuk besok. Oke. Lalu lalu untuk dipasang. Oke. Wah, banyak ya. Hai, sebentar. Coba saya pilih dulu ya. Baik, mungkin untuk yang Sensei baca dulu untuk yang Lovisang. Nah, di sini kalau untuk yang rumah sakit atau pelayanan umum publik ya. Oke. Nah, di sini untuk biasanya untuk pelayanan publik pakainya yokoso ya. Ya, jadi biasanya yokoso digunakan dalam konteks tempat wisata atau taman hiburan. Lalu untuk angkutan umum juga perusahaan, negara kota wilayah geografis, situs web blog atau sebuah institusi swasta atau publik ya. Jadi untuk yang dari Lovisang ini, untuk yang yokoso ya, mengucapkan selamat datang, makanya dengan yokoso ya, yokoso. Oke. Untuk Sensei suaranya nggak kedengeran. Nah ini yang yokoso itu pakainya yokoso ya. Jadi Lovisang untuk jawabannya pakai yokoso. Oke, nah mungkin untuk yang San Chan Kun sudah dijawab oleh Intan Sensei. Hai. Oke. Nah terus apakah ketika kita ingin mengucapkan salam Aisatsu kata depannya apa harus diberi ai dulu? Ini maksudnya bagaimana ya? Gak usah jadi ai ohayo gozaimasu gitu maksudnya hai ohayo gozaimasu begitu maksudnya. Kayak nggak usah ya, jadi langsung saja ohayo gozaimasu gitu, langsung saja ohayo gozaimasu gitu, nggak usah pakai ai dulu ya. Jadi langsung saja, tidak usah pakai embel apa-apa, jadi cuman tinggal ojigi saja dan mengucapkan ohayo gozaimasu-nya kayak gitu. Sensei untuk cepat hafal dalam kosakata. Oke. Nah, ini mungkin disimpan pertanyaannya untuk ini ya, untuk di pertemuan kita yang ketiga, karena di situ kita ngebahas tentang cara tips belajar bahasa Jepang. Jadi di sini mungkin Sensei akan jawab di sesi itu ya. Nanti mungkin akan lebih jelasnya di situ. Oke. Hai. Oke, selanjutnya izin bertanya dari Donata. Sensei pemakaian dari dan Donata bagaimana? Sama artinya bukan? Oke. Mungkin sekilas saja, dari Donata itu sebenarnya artinya sama. Tapi yang membedakannya adalah sama seperti yang tadi ucapan maaf ya. Ucapan maaf ini ucapan maaf aku ucapan maaf sih sumimasen. Saya ngebaca yang atasnya. Jadi dari Donata ini artinya lebih ke ini ya. Jadi yang ucapan maaf yang tadi ada formal dan
yang biasa gitu. Jadi kalau yang biasa kan sumimasen, kalau yang lebih formal moshiwake arimasen. Nah, ini juga sama. Jadi dare itu siapa juga, tapi donata lebih formal lagi. Seperti itu ya. Jadi donata kasual. Oke, selanjutnya. Oke, domo arigato gozaimasu dan domo arigato gozaimashita. Jadi domo arigato gozaimasu dan domo arigato gozaimashita. Bentar. Hai, oke. Kalau untuk arigato gozaimashita, arigato gozaimasu bedanya cuma dalam hal waktu saja ya. Jadi kalau arigato gozaimasu ya, kalau arigato gozaimashita berarti dilakukannya saat waktu yang lampau ya, seperti itu. Jadi untuk arigato gozaimashita digunakan saat waktu lampau. Oke. Terima kasih banyak, pengucapannya beda. Jadi untuk yang itu diambilnya di belakangnya saja ya, arigato gozaimasu dan arigato gozaimashita. Jadi untuk ungkapan terima kasih yang di waktu lampau gitu. Jadi kalau untuk arigato gozaimasu-nya sendiri, jadi apa ya? Pertama dari hal waktu. Jadi untuk gozaimashita itu memang untuk pernah jasa dari seseorang, nah ya, sudah melakukan sesuatu untuk kita gitu. Jadi berdasarkan waktunya juga, dan biasanya juga kalau di sini ada keinginan hubungannya untuk terus berlanjut ya, kalau makanya pakai arigato gozaimasu gitu, seperti itu. Salah menghafal, ya nanti ya untuk yang menyatakan cara menghafal itu nanti ini ya, cara menghafal di tips and trick itu ya. Tips and trick belajar bahasa Jepang. Nah, ini untuk abjad juga mungkin juga akan dibahas nanti. Jadi minasang tunggu saja gitu ya. Oke. Kau ini takutan. Apakah dalam ucapan salam selamat pagi? Ya. Oke, banyak ya. Mudah menghafal pengucapan juga sama. Oke. Yang bisa digunakan huruf ini. Nah, ini yang belajar bahasa Jepang juga cara penulisannya ini ya. Nanti kita akan pelajari juga gitu ya untuk abjad bahasa Jepang mungkin ketika kita belajar hiragana dan katakana seperti itu ya. Oke. Bentar. Baik, karena jikangnya udah mau habis ya. Oke. Karena waktunya sudah mau habis, 1 menit lagi, jadi mungkin Sensei cukupkan untuk sesi pertanyaannya saja. Untuk yang belum terjawab, nanti mungkin akan dijawab, boleh ditanyakan lagi di sesi berikutnya. Dan sebentar. Oke, mungkin akan dijelaskan di sesi berikutnya ya, karena sudah menjelang jam 4:30 juga, jadi sudah waktunya akan habis. Hai, oke, mungkin untuk selanjutnya akan kuis nanti akan dibagikan melalui email ya, jadi nanti minasang sering-sering lihat emailnya saja, apakah untuk kuisnya sudah masuk atau tidak. Jangan lupa diisi sesuai dengan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi akhir kata mungkin Sensei tutup saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya minasang. Nanti kita ketemu lagi di besok ya. Oke. Oke, sebentar. Sensei ini dulu ya. Hai, ちょっと待って。
Baik, oke, mungkin untuk ini karena sudah jam segini ya, saya tutup untuk hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir ya. Oke, sampai ketemu minggu lagi. Sampai ketemu besok ya. Jadi mata asta. Oke. Ya, oke deh. Arigatou gozaimasu semuanya boleh dibuka dulu videonya. Kita akan foto bareng ya untuk kelas perdana, kelas pemula. Oke, teman-temannya boleh dilihat atau berpose gitu ke kameranya. Ya, di sini ada banyak sekali page. Jadi tolong senyumnya ditahan ya. Senyumnya ditahan, nggak apa-apa ditahan sedikit. Siap ya, semuanya lihat kamera senyum. 1, 2, 3. Oke, ini baru page 1. Page 2-nya tahan ya. 1, 2, 3. Oke, ini baru page 2. Tahan lagi. 1, 2, 3. Oke, masih page 4. Tunggu ya. Hijau des. Oke deh, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Sampai esok hari. Saya harap teman-teman tidak berkurang semangatnya. Semoga semakin tinggi malah semangatnya. Jangan lupa agar teman-teman mendapatkan sertifikat itu harus mendapatkan minimal absensi ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Intan Sensei yaitu 7 kali mengikuti kuis yang kami sediakan. Jadi tolong yang belum masuk grup WhatsApp silakan langsung masuk grup WhatsApp. Yang belum mengisi kuisnya jangan sampai kelewatan karena nanti bisa tidak mendapatkan sertifikat. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.